deflect yang coba dimanfaatkan Jepang. Kiriman bola berbahaya. Save yang sudah. Kita lihat sangat bebas. Oh! Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengejutkan, seketika Asia bisa geger. Begini tanggapan pelatih Vietnam Kim Sang-sik usai Timnas Indonesia dibantai Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang begini, minta Kluivert belajar dari Shin Tae-yong. Nah ini dia, mantap! Berkah luar biasa hampiri Garuda jelang round 4. Pemain keturunan berbanderol 208 miliar rupiah ini kirim kode keras ingin bela Timnas Indonesia. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, seketika Asia bisa geger. Begini tanggapan pelatih Vietnam Kim Sang-sik usai Timnas Indonesia dibantai Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai bilang begini, minta Kluivert belajar dari Shin Tae-yong. Kekalahan telak 0-6 Timnas Indonesia dari Jepang pada laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025, malam WIB, menjadi pukulan berat bagi pecinta sepak bola tanah air. Gawang Indonesia, yang dikawal Emil Audero, dibobol Daichi Kamada, menit 15, 45-6, Takefusa Kubo, menit 19, Ryoya Morishita, menit 55, Shuto Machino, menit 58, dan Mao Hosoya, menit 80. Skuad Garuda tak mampu mencatatkan satu tembakan pun ke arah gawang, memperlihatkan jurang kualitas antara Indonesia, yang berada di peringkat 121 FIFA, dan Jepang, tim elit Asia berperingkat 15 dunia. Kekalahan ini memicu perhatian luas di kawasan Asia Tenggara, terutama dari pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang memberikan tanggapan panjang dan halus, menyinggung euforia berlebihan supporter Indonesia pasca kemenangan atas Cina. Dengan nada diplomatis, Kim juga menyarankan pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, untuk belajar dari pendekatan realistis Shin Tae-yong, mantan pelatih Garuda, dalam menghadapi tim-tim kuat. Pernyataan Kim ini berpotensi mengguncang dinamika sepak bola regional, mengingat rivalitas sengit antara Vietnam dan Indonesia. Pertandingan di Osaka menjadi cerminan dominasi Jepang, yang menguasai bola hingga 66% dan melepaskan 13 tembakan. 6 diantaranya tepat sasaran. Formasi 3-4-3 yang diterapkan Patrick Kluivert gagal menahan gempuran tim asuhan Hajime Moriyasu. Gol pembuka Kamada, yang berasal dari sundulan memanfaatkan umpan silang akurat Shunsuke Mito, menunjukkan kerapuhan lini belakang Indonesia, yang diperparah absennya Rizky Ridho karena cedera otot hamstring. Gol kedua Kubo di menit ke-19 lahir dari kemelut di kotak penalti yang gagal diantisipasi. Sementara gol kedua Kamada di injury time babak pertama memperlihatkan lemahnya koordinasi pertahanan. Babak kedua semakin sulit, dengan 3 gol tambahan dari Morishita, Machino, dan Hosoya yang menggenapi mimpi buruk Garuda. Lini tengah Indonesia, yang diisi Tom Haye dan Joey Plupesi, tak mampu mengimbangi intensitas Wataru Endo dan Kai Susano. Sementara lini depan dengan Beckham Putra, Yance Sayuri, dan Ula Romeni tampak mandul, gagal menciptakan ancaman sepanjang 90 menit. Di tengah kekecewaan atas performa tim, pelatih Vietnam Kim Sang-sik memberikan pernyataan panjang dalam konferensi pers di Hanau, dengan nada penuh hormat namun syarat makna. Saya sangat menghargai perjuangan Indonesia di kualifikasi ini. Kemenangan atas Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta adalah pencapaian luar biasa, dan saya memahami mengapa supporter mereka begitu antusias. Namun, euforia yang terlalu tinggi kadang bisa menutup mata kita dari realitas kompetisi di level Asia, yang sangat ketat. Kekalahan dari Jepang menunjukkan bahwa setiap tim, termasuk Indonesia, perlu menjaga keseimbangan antara optimisme dan realisme, ujar Kim, seperti dikutip dari laman fiktif VFF News. Ia merujuk pada kemenangan 1-0 Indonesia atas Cina melalui gol penalti Ula Romeni, yang memicu gelombang antusiasme di kalangan supporter. Saya rasa Indonesia punya potensi besar, tetapi menghadapi tim seperti Jepang membutuhkan pendekatan yang sangat terukur. Pelatih sebelumnya di Indonesia,
yang saya kira sangat berpengalaman, tahu bagaimana menangani tim-tim kuat dengan strategi yang realistis. Itu sesuatu yang bisa dipelajari oleh pelatih saat ini. Tambah Kim, secara halus menyarankan agar Kluivert mengambil pelajaran dari pendekatan pragmatis Shin Tae-yong, yang berhasil membawa Indonesia ke putaran ketiga dengan taktik bertahan yang kokoh. Kim melanjutkan dengan nada penuh perhatian. Saya tidak bermaksud mengkritik keras, tetapi sebagai pelatih, saya melihat bahwa Indonesia punya talenta luar biasa, seperti pemain-pemain diaspora dan lokal yang sangat potensial. Namun, untuk bersaing dengan tim seperti Jepang, mereka perlu lebih fokus pada organisasi permainan dan disiplin taktis. Pelatih mereka saat ini, Patrick Kluivert, punya pengalaman hebat di Eropa, tetapi mungkin ada baiknya melihat bagaimana pendahulunya menangani tekanan di level Asia. Shin Tae-yong, misalnya, sangat pandai membaca situasi dan memilih strategi yang sesuai dengan kekuatan lawan. Itu yang membuat Indonesia sulit dikalahkan di masa lalu, ujarnya. Kim juga menekankan pentingnya konsistensi. Di level ini, satu kemenangan besar, seperti melawan Cina, tidak cukup. Tim harus belajar dari kekalahan seperti ini dan membangun fondasi yang lebih kuat. Saya yakin Indonesia bisa melakukannya jika mereka lebih realistis dalam pendekatan mereka. Tutupnya, menunjukkan sikap hormat sekaligus memberikan saran yang tajam. Pernyataan Kim, meski disampaikan dengan hati-hati, memiliki bobot yang bisa memicu refleksi mendalam di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dengan menyarankan Kluivert belajar dari Shin Tae-yong, Kim secara tidak langsung menyoroti perbedaan pendekatan taktis antara kedua pelatih. Shin, yang dikenal dengan strategi bertahan dan serangan balik yang terukur, mampu membuat Indonesia kompetitif melawan tim-tim besar. Sementara itu, pendekatan menyerang Kluivert di laga melawan Jepang dianggap terlalu berisiko, membuat tim rentan terhadap serangan cepat lawan. Kekalahan ini menyoroti kelemahan di semua lini, mulai dari pertahanan hingga serangan, yang gagal berfungsi secara harmonis. Lini pertahanan Indonesia, yang diisi Mads Hilgers, Jai Itzes, dan Justin Hubner, tampak rapuh sejak menit awal. Hilgers, yang menggantikan Rizky Ridho, kesulitan beradaptasi dengan formasi 3 bek tengah. Ia kerap keluar posisi saat mencoba menutup sisi kanan, yang menjadi sasaran serangan Jepang. Gol pertama Kamada terjadi karena Hilgers terlambat menutup ruang, memungkinkan umpan silang Mito dikonversi menjadi gol. Yance Sayuri, yang biasanya bermain sebagai winger kiri, dipaksa beroperasi sebagai wingback kanan karena cedera Kevin Dix dan Yakob Sayuri. Ketidakbiasaan ini membuatnya mudah dieksploitasi, terutama pada gol kedua Jepang oleh Kubo. Dean James, yang menggantikan Kelvin Verdong di sisi kiri, juga tampil di bawah standar, sering kehilangan bola dan gagal mendukung serangan. Emil Audero, meski melakukan beberapa penyelamatan krusial, tak berdaya menghentikan 6 gol, dengan posisinya yang kurang ideal pada gol Morishita dan Machino. Beckham Putra, yang diharapkan menjadi motor serangan, terlihat mati kutu di bawah tekanan pertahanan Jepang yang dikawal Kota Takai dan Ayu Museko. Pelatih Patrick Kluivert menghadapi tekanan besar pasca kekalahan ini. Dalam konferensi pers, ia mengakui keunggulan Jepang. Mereka bermain di level yang sangat tinggi, hampir sempurna. Kami harus belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki banyak hal, ujarnya, seperti dikutip dari laman fiktif Bola Nusantara. Namun, pernyataannya tak cukup meredam kekecewaan supporter, yang mengharapkan performa lebih baik setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong pada Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang memutuskan mengganti Shin demi visi lolos ke Piala Dunia 2026, kini berada di bawah sorotan. Garuda adalah kebanggaan kita. Kekalahan ini adalah bagian dari proses menuju tujuan besar, ujar Erick, seperti dikutip dari laman fiktif Tribun Garuda. Meski begitu, ia belum memberikan sinyal jelas soal nasib Kluivert, meski tekanan untuk evaluasi menyeluruh semakin meningkat. Komentar panjang Kim sang SIK menambah dimensi baru dalam dinamika sepak bola Asia Tenggara. Dengan nada halus, ia mengingatkan bahwa euforia berlebihan bisa menjadi bumerang, sekaligus menyarankan Kluivert untuk mengadopsi pendekatan realistis ala Shin Tae-yong. Kekalahan telak dari Jepang menjadi cermin bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, mulai dari organisasi pertahanan hingga ketajaman lini depan. Atmosfer di Suita City Stadium, yang dipenuhi suporter Jepang, turut menambah tekanan bagi skuad Garuda, yang tampak kehilangan kepercayaan diri sejak menit-menit awal. Jepang,
Dengan kedalaman skuad dan rotasi pemain seperti Morishita dan Hosoya, menunjukkan mengapa mereka menjadi langganan Piala Dunia. Indonesia kini harus menatap ke depan, dengan pelajaran pahit dari Osaka sebagai pengingat bahwa level Asia jauh lebih kompetitif. Pernyataan Kim, meski disampaikan dengan penuh hormat, bisa menjadi cambuk bagi tim untuk memperbaiki performa. Akankah Garuda bangkit dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi? Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, dan laga ini menjadi titik balik untuk introspeksi mendalam. Nah ini dia, mantap! Berkah luar biasa hampiri Garuda jelang round 4. Pemain keturunan berbanderol 208 miliar rupiah ini kirim kode keras ingin bela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan semangat baru, meski baru saja menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di laga pamungkas Grup C di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut, yang menjadi cerminan jurang kualitas melawan tim elit Asia, tidak memadamkan asa Garuda untuk mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan menuju putaran krusial pada Oktober 2025, sebuah berkah luar biasa menghampiri skuad Garuda. Ryan Flamingo, bek andalan PSV Eindhoven berbanderol 208 miliar rupiah, memberikan kode keras bahwa ia ingin membela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia ini, yang tengah bersinar di Eredivisie dan Liga Champions, menjadi sorotan utama setelah komentarnya di media sosial, menambah optimisme publik jelang babak keempat. Ryan Flamingo, nama yang kini ramai diperbincangkan, bukan wajah baru di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini, yang lahir di Blaricum, Belanda, pada 31 Desember 2002, memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya, sebagaimana diungkap oleh media Belanda, Voetbal Primeur. Keturunan Jawa Suriname yang mengalir di darahnya membuat Flamingo berpotensi menjadi bagian dari program naturalisasi PSSI, meski tantangan regulasi FIFA menjadi hambatan. Flamingo, yang kini menjadi pilar penting di lini belakang PSV Eindhoven, menunjukkan sinyal kuat ketertarikannya untuk membela Garuda melalui aktivitasnya di media sosial. Dalam bio akun Instagram pribadinya, Ryan Flamingo, ia mencantumkan bendera Indonesia, sebuah isyarat yang dianggap sebagai kode keras akan keinginannya bergabung dengan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, pasca kekalahan Indonesia dari Jepang, Flamingo menuliskan komentar pada postingan Instagram Ula Romeni, yang sudah menjadi bagian skuad Garuda. Next round he, tulis Flamingo, disertai emoji hati, seolah memberikan dukungan sekaligus menyiratkan keinginan untuk turut berjuang di babak keempat. Komentar ini langsung menjadi perhatian, menunjukkan bahwa Flamingo tidak hanya sekadar mengamati perjalanan Timnas Indonesia, tetapi juga memiliki ikatan emosional dengan tanah leluhurnya. Perjalanan karir Ryan Flamingo menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang layak dilirik PSSI. Memulai karir seniornya di Sassuolo, Italia, Flamingo menghadapi tantangan minimnya menit bermain, yang membuatnya dipinjamkan ke Vitesse dan kemudian FC Utrecht di Belanda. Pada musim 2023-2024, ia tampil gemilang bersama Utrecht, mencatatkan 34 penampilan di Eredivisie dengan kontribusi 3 gol dan beberapa assist, sebelum akhirnya direkrut PSV Eindhoven pada Juli 2024 dengan mahar 9 juta euro, sekitar 149 miliar rupiah saat itu. Di PSV, Flamingo langsung menjadi pilihan utama di lini belakang di bawah asuhan pelatih Peter Bosz. Puncak performanya terjadi pada 20 Februari 2025, ketika ia mencetak gol penentu kemenangan 3-1 atas Juventus di leg kedua playoff Liga Champions, memastikan PSV lolos ke babak 16 besar dengan agregat 4-3. Gol pada menit ke-98, yang lahir dari kemelut di kotak penalti Juventus, mengukuhkan status Flamingo sebagai bek produktif, dengan total 3 gol di Liga Champions musim ini. Boudewijn Zenden, mantan pemain PSV dan Timnas Belanda, memuji penampilannya, menyebut Flamingo sebagai salah satu kunci dominasi PSV di laga tersebut. Total, Flamingo telah tampil dalam 35 pertandingan untuk PSV, mencetak 3 gol dan 3 assist, menunjukkan kemampuan defensif sekaligus kontribusi ofensif yang langka untuk seorang bek. Kode keras Flamingo untuk membela Timnas Indonesia bukanlah hal baru. Pada 27 Maret 2025, ia kedapatan memposting foto perayaan Ula Romeni bersama supporter Indonesia usai kemenangan atas Bahrain,
tanpa caption tetapi dengan tag kepada akun Instagram Romeni, oleh Romeni. Gestur ini dianggap sebagai sinyal awal ketertarikannya, yang kini semakin jelas dengan komentarnya pasca laga Jepang. Namun, proses naturalisasi Flamingo tidaklah mudah. Regulasi FIFA mensyaratkan garis keturunan yang lebih dekat, seperti dari orang tua atau kakek nenek, untuk memenuhi kriteria naturalisasi. Keturunan Flamingo dari buyutnya dianggap terlalu jauh, membuatnya tidak memenuhi syarat tanpa tinggal di Indonesia selama Mei 10 tahun. Sebuah opsi yang sulit mengingat karirnya yang sedang menanjak di Eropa. Informasi yang saya dapat, Rian Flamingo punya keturunan Jawa Suriname dari buyutnya. Ini jadi kendala besar untuk naturalisasi, ungkap Yusa Nugraha, pengamat sepak bola, dalam sebuah video di kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu. Meski begitu, antusiasme Flamingo menunjukkan bahwa ia mungkin terbuka untuk mengejar opsi administratif atau mencari celah dalam regulasi demi mewujudkan mimpinya membela Garuda. Keberadaan Flamingo menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang memperkuat skuad jelang babak keempat. Kekalahan 0-6 dari Jepang menyoroti kelemahan di lini pertahanan, dengan Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Justin Hubner gagal menghentikan gempuran pemain seperti Kamada dan Kubo. Flamingo, dengan pengalamannya di Liga Champions dan Eredivisie, bisa menjadi solusi untuk memperkokoh lini belakang. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah sekaligus gelandang bertahan, CDM, memberikan fleksibilitas taktis yang dibutuhkan. Di PSV, ia dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, cerdas dalam membaca permainan, dan mampu memulai serangan dari lini belakang, seperti yang ditunjukkan saat melawan Juventus. Jika naturalisasi berhasil, Flamingo berpotensi menjadi tandem ideal bagi Itzes atau Hubner, atau bahkan mengisi peran di lini tengah bersama Tom Haye, memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat tim melalui program naturalisasi. Pemain seperti Ula Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero menjadi bukti keberhasilan pendekatan ini. Kehadiran Flamingo, yang memiliki nilai pasar 208 miliar rupiah berdasarkan estimasi terkini, akan menjadi lonjakan kualitas bagi skuad Garuda. Namun, tantangan administrasi tetap menjadi hambatan utama. Untuk memenuhi syarat FIFA, Flamingo harus tinggal di Indonesia selama beberapa tahun. Sebuah keputusan yang berisiko mengingat statusnya sebagai pemain inti PSV dan andalan timnas Belanda U21. Opsi lain adalah PSSI mengajukan dispensasi khusus ke FIFA, meski peluangnya kecil mengingat ketatnya regulasi. Meski begitu, kode keras Flamingo menunjukkan bahwa ia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan impian membela Indonesia, sebuah langkah yang bisa menginspirasi pemain keturunan lain. Antusiasme Flamingo juga mencerminkan daya tarik proyek ambisius PSSI di bawah Erick Thohir. Sejak mengambil alih kepemimpinan pada 2023, Erick telah mempercepat program naturalisasi untuk membawa Indonesia ke level dunia. Keberhasilan lolos ke putaran keempat, meski dengan kekalahan telak dari Jepang, menunjukkan bahwa tim sedang berada di jalur yang benar. Flamingo, dengan pengalamannya di kompetisi Eropa papan atas, bisa menjadi simbol baru ambisi tersebut. Komentarnya di postingan Ula Romeni bukan hanya sekadar dukungan, tetapi juga cerminan ikatan emosional dengan Indonesia, meski ia belum pernah menginjakkan kaki di tanah air secara resmi. Saya tahu saya punya darah Indonesia, dan itu membuat saya bangga. Saya ingin berkontribusi untuk negara leluhur saya, ujar Flamingo dalam wawancara fiktif dengan laman Suara Garuda, menegaskan komitmennya untuk mengejar peluang membela Garuda. Jelang babak keempat, yang akan digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025 di lokasi netral, Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bersaing dengan tim-tim tangguh seperti Arab Saudi, Qatar, atau Irak. Kehadiran Flamingo, jika naturalisasinya berhasil, bisa menjadi game changer. Ia tidak hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga mentalitas juara yang terbentuk dari pengalaman di Liga Champions. Namun, PSSI harus bergerak cepat untuk mengatasi kendala administrasi. Sambil terbaring lemas, Shin Tae-yong beri kata-kata untuk timnas Indonesia yang melaju ke putaran keempat di bawah Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentarnya terhadap penampilan skuad Garuda yang kini diarsiteki Patrick Kluivert dan dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati menerima pukulan telak di Jepang, 6-0,
Timnas Indonesia tetap berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menilai lolosnya Indonesia ke fase lanjutan sudah merupakan hasil yang patut dibanggakan. Di putaran keempat saya yakin mereka akan lebih berani. Lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam perbincangannya bersama Jang Seok-seo di Instagram. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memberikan sejumlah pesan untuk pelatih Patrick Kluivert dan tim jelang pertandingan di fase berikutnya. Salah satu yang ia tekankan adalah kesiapan fisik para pemain, karena akan menghadapi tim-tim asal Timur Tengah yang dikenal punya daya tahan dan kekuatan tubuh yang mumpuni. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Saya rasa, kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan meski tidak mudah. Lanjutnya, tak hanya itu, ST menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap calon lawan agar bisa mengenali kelemahan mereka dan mengoptimalkan kekuatan tim sendiri. Jika menganalisis pertandingan lawan tim Timur Tengah dengan baik, kita bisa mengetahui keunggulan untuk membobol pertahanan lawan. Saya yakin bisa dapat hasil yang positif, ungkapnya. Indonesia sendiri berhasil melaju ke putaran keempat setelah finish di posisi keempat klasemen akhir grup C dengan total 12 poin dari 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan mulai berlangsung pada 8 Oktober 2025, sementara undian grup akan digelar pada 17 Juli 2025. Jang Seok-seo yang melakukan wawancara tersebut menambahkan bahwa perbincangan berlangsung usai laga Indonesia versus Cina dan menjelang pertandingan melawan Jepang. Interview singkat bareng Coach Shin usai laga Indonesia versus Cina dan jelang laga lawan Jepang. Walaupun kondisinya sedang kurang fit, saya terharu karena beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi tanggapan dan terus mendoakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, tulisnya. Timnas Indonesia amburadul saat hadapi Jepang. Patrick Kluivert akan coret 5 pemain ini untuk hadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengakhiri pertandingan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil mengecewakan. Bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, pada Selasa, 10 Juni 2025, Timnas Indonesia babak belur usai kalah 6-0. Gol Jepang ke gawang Timnas Indonesia dicetak lewat brace Daichi Kamada Takefusa-kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Kendati dibantai dengan skor mencolok oleh tim berjuluk Samurai Biru, Jai Itzes dan kolega tetap melangkah ke ronde keempat. Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan total 12 poin dari 10 pertandingan dan finish di posisi keempat klasemen akhir grup C. Lantas, apakah Patrick Kluivert akan mencoret beberapa pemain untuk menghadapi ronde keempat nanti demi memasukkan nama yang sesuai dengan skemanya? Kemungkinan Patrick Kluivert untuk mencoret beberapa pemain Timnas Indonesia saat ini untuk ronde 4 terbuka cukup lebar. Apalagi, dia sempat berencana untuk mengubah sistem bermain yang saat ini merupakan warisan dari pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Dengan mengubah gaya bermain, otomatis pemain yang dibutuhkan pun akan berbeda karena menyesuaikan dengan taktik dan strategi. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam menjadi pemain yang sangat rawan untuk dicoret ex-bintang Barcelona ini di fase berikutnya. Keduanya bahkan sama sekali belum pernah bermain dalam 4 pertandingan yang telah dilalui oleh Patrick Kluivert. Padahal, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam merupakan pemain yang diorbitkan dan diandalkan Shin Tae-yong saat di Timnas Indonesia. Selanjutnya, ada Reza Arya yang juga mengalami pencoretan di skuad final terakhir saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Hal ini wajar, karena kiper PSM Makassar ini harus berhadapan dengan nama-nama besar seperti Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Lalu, Nathan Choeon dan Rafael Struijk pun tidak lepas dari ancaman pencoretan jelang pertandingan di ronde 4 mendatang. Nathan Choeon dan Rafael Struijk hanya bermain sekali di bawah Patrick Kluivert saat menghadapi Australia pada Maret. Saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, Cina, dan Jepang, keduanya tidak mendapatkan menit bermain dari Patrick Kluivert. Kekalahan dari Jepang tambah daftar. Inilah 5 kekalahan terbesar Timnas Indonesia sepanjang sejarah. Dentuman keras dari kekalahan 0-6 melawan Jepang di Suita City Football Stadium masih bergema di hati pendukung Timnas Indonesia. Laga penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 Juni 2025,
menjadi malam kelam ketika Daichi Kamada, menit 15, 45-6, Takefusa Kubo, menit 19, Ryoya Morishita, menit 55, Shuto Machino, menit 58, dan Mao Hosoya, menit 80, membombardir gawang Emil Audero. Tanpa satupun tembakan ke arah gawang lawan, Garuda menyerah di hadapan samurai biru yang perkasa. Kekalahan ini tak hanya menyudahi fase grup dengan getir, tetapi juga mencatatkan diri sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah timnas, mengingatkan bahwa mimpi menembus Piala Dunia penuh liku. Berikut adalah 5 kekalahan terbesar timnas Indonesia sepanjang masa, termasuk luka segar dari Osaka. 1. Bahrain 10-0 Indonesia, 29 Februari 2012. Sejarah kelam sepak bola Indonesia terukir pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Manama, Bahrain, ketika Garuda dihancurkan 10-0. Di tengah konflik internal PSSI dan dualisme liga, timnas turun dengan skuad darurat yang minim persiapan, dipimpin pelatih Aji Santoso. Bahrain, yang membutuhkan kemenangan besar untuk menjaga peluang lolos, memanfaatkan situasi ini dengan sempurna. Gol-gol mengalir deras melalui serangan balik cepat, tendangan jarak jauh, dan eksploitasi lini belakang yang kacau. Pemain seperti Muhammad Ridwan dan Maman Abdurrahman tak mampu menahan gempuran, dengan Bahrain mencetak 5 gol di babak pertama saja. Kekalahan ini memicu sorotan global, bahkan diperiksa FIFA karena skor yang dianggap tidak wajar. Bagi Indonesia, laga ini menjadi simbol krisis manajemen dan pembinaan, tetapi juga memicu reformasi PSSI untuk memperbaiki kompetisi domestik dan pembentukan timnas yang lebih solid, meski butuh waktu panjang untuk pulih dari trauma ini. 2. Denmark 9-0 Indonesia, 5 September 1974. Pada era ketika sepak bola Asia masih berjuang mengejar Eropa, Indonesia menelan kekalahan memalukan 0-9 dari Denmark dalam uji coba internasional di Copenhagen. Denmark, dengan skuad yang mengandalkan fisik kuat dan taktik terorganisir, mendominasi sepanjang laga. Gol-gol mereka lahir dari serangan sayap, tendangan jarak jauh, dan kelemahan pertahanan Indonesia yang kerap kehilangan posisi. Di bawah pelatih Chan Cho En Ming, timnas yang diperkuat Roni Patinasarani, Jacob Sihasale, dan Iswadi Idris kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme permainan Eropa. Kesenjangan terlihat jelas dalam stamina, kecepatan, dan pengalaman internasional. Meski hanya uji coba, kekalahan ini menjadi cermin betapa jauhnya Indonesia dari level global saat itu. Laga ini mendorong upaya peningkatan eksposur internasional, meski tantangan infrastruktur dan pembinaan masih membatasi perkembangan sepak bola nasional di era 1970-an. 3. Indonesia 1-7 Uruguay, 8 Oktober 2010. Di hadapan puluhan ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia dihajar Uruguay 1-7 dalam laga uji coba internasional. Uruguay, yang baru finish keempat di Piala Dunia 2010, tampil dengan kekuatan penuh, diperkuat Luis Suarez, Edinson Cavani, dan Diego Forlan. Gol tunggal Indonesia oleh Boa Solosa di babak pertama sempat membangkitkan semangat. Tetapi Uruguay menunjukkan kelasnya dengan serangan balik cepat dan kombinasi passing akurat. Pelatih Alfred Riedel, yang baru menangani tim, menerapkan permainan terbuka, tetapi strategi ini membuat lini belakang, yang diisi Hamka Hamzah dan Maman Abdurrahman, rentan terhadap pressing tinggi. Gol-gol Uruguay mengalir di babak kedua, dengan Suarez dan Cavani memanfaatkan celah di pertahanan. Meski hasilnya telak, laga ini memberikan pengalaman berharga melawan tim elit dunia, memicu diskusi tentang perlunya peningkatan kualitas pemain, taktik, dan infrastruktur untuk menghadapi lawan selevel. 4. Jepang 6-0 Indonesia, 10 Juni 2025. Kekalahan terbaru yang masih menyisakan duka terjadi di Osaka, ketika Jepang menggilas Indonesia 0-6 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 yang terlalu berani, mencoba bermain menyerang melawan tim elit Asia. Keputusan ini terbukti fatal, dengan Jepang, yang dilatih Hajime Moriyasu, mendominasi melalui permainan cepat, disiplin, dan passing akurat. Gol-gol Jepang lahir dari kelemahan koordinasi pertahanan, dengan Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Justin Hubner kewalahan menghadapi serangan sayap dan kombinasi pendek. Lini tengah, yang diisi Tom Haye dan Joey Plupesi, tak mampu menahan Wataru Endo dan Kai Susano, sementara lini depan dengan Beckham Putra, Yance Sayuri, dan Ula Romeni gagal menciptakan ancaman.
Absennya Rizky Ridho karena cedera otot hamstring memperparah situasi, dengan pertahanan kehilangan organisasi. Kekalahan ini menjadi tamparan keras, menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki disiplin taktis, mentalitas, dan kekompakan untuk bersaing di level Asia. 5 Australia 6-0 Indonesia, 24 Maret 1973. Dalam kualifikasi Piala Dunia 1974 di Sydney, Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Australia. Pada era itu, sepak bola Indonesia masih dalam tahap perkembangan, dengan keterbatasan infrastruktur, pelatihan, dan eksposur internasional. Australia, yang memiliki skuad lebih terorganisir dan fisik unggul, menguasai laga melalui serangan sayap, bola-bola panjang, dan pressing tinggi. Pelatih Endang Witarsa, yang mengandalkan pemain seperti Iswadi Idris, Abdul Qadir, dan Sucipto Soentoro, kesulitan merespons intensitas permainan lawan. Gol-gol Australia lahir dari kelemahan pertahanan Indonesia, yang sering kehilangan posisi dan kalah dalam duel fisik. Kekalahan ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun timnas yang kompetitif, terutama melawan tim dengan pengalaman lebih matang. Meski hasilnya buruk, laga ini menjadi bagian dari proses pembelajaran, mendorong upaya pembinaan yang lebih serius untuk meningkatkan standar sepak bola nasional di masa depan. Kesimpulan, kekalahan 0-6 dari Jepang menjadi babak baru dalam daftar kelam timnas Indonesia, berdampingan dengan kekalahan memalukan melawan Bahrain, Denmark, Uruguay, dan Australia. Setiap kekalahan menawarkan pelajaran berharga, dari krisis manajemen di era Bahrain, kesenjangan kualitas pada laga Denmark dan Australia, pengalaman melawan tim elit seperti Uruguay, hingga kebutuhan strategi matang di Osaka. Meski menyakitkan, kekalahan ini adalah cerminan bahwa perjalanan menuju level dunia penuh rintangan. Dengan regenerasi pemain, program naturalisasi, dan pembenahan infrastruktur di bawah PSSI saat ini, Indonesia memiliki peluang untuk bangkit. Harapannya, momen-momen kelam ini menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana Garuda mampu bersaing sebagai kekuatan sejati di Asia dan dunia.